Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua DKM yang saya hormati beserta seluruh jajarannya, Masjid Raya Jatimulya, para sesepuh, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang hadir, tanpa kecuali saya doakan hidupnya tambah berkah, rizkinya terus bertambah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anak semuanya soleh dan solehah, akhir hayat kita semoga husnul khotimah. Majlis ini seperti biasa, mari kita awali dengan baca Ummul Quran yang insyaallah berkah daripada suratul Fatihah ini kita hadiahkan untuk keluarga kita, almarhum, almarhumah, ayah, ibu, bapak, kakek kita semuanya. InsyaAllah mereka yang sudah di alam barzah, dari anak-anaknya yang masih istiqomah ngaji sampai akhir hayatnya juga, berkahnya sampai ke alamul barzah. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kullu amrin dhibalin walam yuda' bismillah. Setiap urusan selalu kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena semua urusan tanpa bismillah fahuwa aqta, maka terputus urusan itu, tidak akan sampai dibawa kita ke alam-alam kehidupan selanjutnya. Begitu juga dalam riwayat lain, bihamdillah, semua urusan kita awali dengan membaca, memuji Allah dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Maka alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan rasa syukur yang tak terukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, zat yang maha pengasih tak pernah pilih kasih. Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tak pernah terbilang.
Juga setelah kita memuji Allah, kita pun bersolawat kepada Nabi kita Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud rasa syukur kita kepada manusia, dan satu-satunya manusia yang paling pantas kita sampaikan rasa terima kasih kita yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di majlis yang mulia ini dipilih oleh Allah. Kita duduk walaupun sambil ngantuk-ngantuk, ngelimpruk, tapi pasti masih memberikan manfaat dunia dan akhirat. Itu hebatnya ngaji, Pak. Ngaji itu orang ngantuk aja tetap pahalanya banyak, Pak. Apalagi nggak ngantuk. Yang ngantuk jangan dibangunin. Yang ngantuk jangan ntar bangun dewek. Tuh. Dari rumah kita niat melangkahkan kaki menuju rumah Allah ini, sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan kajian subuh, maka insya Allah langkah-langkah kaki kita setiap subuh hari Sabtu itu berbeda dengan langkah-langkah yang lainnya. Karena apa? Karena langkah Bapak dari rumah ke sini ada niat tolabul ilmi. Setiap langkah insya Allah 100 kebaikan Bapak dapatkan. Tadi saya bingung, Pak, mau ke sini, saya dari sono, waduh ditutup ini. Kemana muternya saya? Untung ada orang yang baik hati, seorang security yang menjaga. Pak Ustadz mau kemana? Itu mau ke Masjid Raya. Ayo Pak, saya antar, katanya. Muter beliau sono. Kalau tanpa orang baik tadi, saya kedel lewat mana Bapak tadi lewat mau ke sini, Pak. Begitu juga dengan hikmah saya diantar muter tadi, saya lihat jamaah dari ujung sono jalan kaki. Saya yakin ini mau ke Masjid Raya. Maka betapa jauh langkah kaki Bapak, mungkin ada yang puluhan langkah, ada yang ratusan langkah, atau bahkan mungkin ada yang ribuan langkah dari rumah, dari ke masjid bolak-balik itu. Maka Bapak jangan putus rahmat dari Allah. Langkah-langkah Bapak dipastikan membawa kebaikan-kebaikan lipatan kali, ratusan kali lipat setiap langkah menuju rumah Allah plus tolabul ilmi. Begitu sampai di sini wajar, ada yang mungkin tadi malam tidurnya belum lelap, ada yang mungkin bahkan belum tidur, nyampe sini tinggal ngantuknya. Ada. Tapi walaupun Bapak sudah duduk ngantuk di sini paling lama 1 jam, bahkan tidak sampai 1 jam, maka Masya Allah apa yang Bapak dapatkan khairun min alfi raka'atin wa afdalu min iyadati alfi maridin wa afdalu min ziyarati alfi syahidin. Itulah dahsyatnya orang yang ngaji, Pak. Sering saya katakan ngaji itu ngatur jiwa. Bapak-bapak mah insya Allah hatinya udah pada lembut ini. Ibu-ibu udah pada lembut. Tapi Pak, kalau kita ngaji di tengah-tengah para narapidana, saya resep kalau ngaji di tengah-tengah narapidana. Saya pernah ngaji di lapas Cikarang di sana, Pak. Ada ribuan penghuni lapas. Apakah mereka orang-orang yang hina? Belum tentu, Pak. Bisa jadi mereka setelah keluar dari pondok pesantren lapas itu, saya sedang mengatakan mereka sedang di pondok, Pak. Kalau sedang di penjara sepertinya termasuk orang yang takut ikut merendahkan. Mereka sedang dibina mental jiwanya, hanya tempatnya berbeda dengan kita. Bisa jadi mereka yang keluar dari pondok lebih baik daripada kita. Bahkan seorang ulama besar pernah nyuruh muridnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah nyuruh muridnya, carilah olehmu orang yang lebih hina daripada dirimu, insya Allah nanti kamu jadi wali.
Itu muridnya nyari, ketemu orang gila. Dalam hatinya, ini jangan-jangan orang yang lebih hina daripada saya. Tapi apa katanya? Dia mah gila, nggak kena hukum katanya. Di hadapan Allah dia bebas dari hukum halal haram. Orang gila. Enggak, bukan dia orang yang lebih hina dari saya. Ketemu lagi orang, bahkan ketemu binatang, ketemu seekor anjing. Jangan-jangan ini nih makhluk yang lebih hina daripada saya. Enggak, dia mah hewan, juga nggak kenal halal dan haram. Ketemu pemabok pun dia bilang, waduh ini dia nih yang mabok terus lebih hina dari saya nih. Tapi dia tidak mengatakan enggak, bisa jadi setelah dia mabok dia tobat, dia lebih baik daripada saya. Maka dia lapor, saya kayaknya saya yang paling hina di dunia ini ya Syekh. Saking tawaduknya seorang hamba. Maka para jamaah sekalian, majlis ini adalah majlis yang berusaha bersama-sama kita semua membenahi karakter dan mental akhlak kita. Kita ngaku cinta sama Nabi, sementara Nabi diutus oleh Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus oleh Allah di muka bumi ini, tidak lain yang dilakukan yang paling utama adalah untuk membenahi akhlak para manusia. Betapa kita dikatakan bohong cinta kita kepada Nabi ketika kita tidak berusaha untuk membenahi akhlak dan karakter pribadi kita masing-masing. Karena bagaimanapun kita ingat sejarah, Pak. Ini sering diceritakan, Pak, kepada anak-anak kita nih, Pak. Nabi itu, ceritakan saat Nabi wafat kepada anak-anak kita. Berbeda, Pak, menceritakan saat Nabi berperang, saat Nabi dalam Isra Mi'raj, saat Nabi kegiatan-kegiatan yang Nabi, tapi ketika kita menceritakan bagaimana saat Nabi wafat, sentuhan-sentuhan kolbunya lebih dahsyat kepada jantung kita, Pak. Saya ceritakan sedikit saja sebelum saya sedikit bahas kajian hadis. Ayat yang tadi saya baca dalam muqaddimah, surat apa, Pak? Yang tadi saya baca surat apa? Nama suratnya apa? Ya pokoknya Al-Quran deh, Pak. Udah itu Al-Quran katanya. Ya, apal semua. Idza jaa nasrullahi wal sampai akhir, ila akhir ayat. Sahabat Ibnu Abbas, semua sahabat menafsirkan tentang berbagai tafsir. Begitu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ditanya apa makna dan tafsir ayat ini, maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan, kita akan berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad akan berpisah dengan kita semuanya. Tidak lama dari ayat ini diturunkan sebagai wahyu Allah pada Nabi Muhammad. Nabi menyuruh Bilal, kumpulin kaum muslimin di Masjid Nabawi. Bilal mengumpulkan, singkat cerita, Nabi pun berkhutbah, khutbah perpisahan. Setelah diawali tahmid, alhamdulillah dan seterusnya, khutbah Nabi, wahai kaum muslimin, aku ini Nabi yang bagaimana menurut kalian semuanya? Wah, mulai bagaimana sentuhan kolbu para jamaah, para kaum muslim, para sahabat Nabi saat itu, Pak. Sudah langsung sedihnya luar biasa. Engkau, ada yang mengatakan engkau seperti ayah, bahkan lebih daripada ayah kami, dan seterusnya dan seterusnya. Maka Nabi mengatakan, selama hidupku bersama kalian, adakah yang pernah terdolimi olehku, kata Nabi. Ya nggak ada yang jawab, nggak ada yang jawab. Adakah di antara kalian yang pernah aku dolimi selama hidupku bersama kalian?
2 kali, gak ada yang menjawab. Semuanya nunduk, semuanya hati begitu syahdu. Ketiga kalinya baru, adakah di antara kalian sahabat-sahabatku yang pernah aku zalimi selama hidupku? Maka tiba-tiba ada yang ngacung. Seorang kakek, ya sebaya, lebih udah tua lah gitu, sahabat Nabi yang bernama Ukasah bin Mihran, langsung menyampaikan, ya Rasul, saat kita berperang, saat kita pulang dari berperang dan kita mendapatkan kemenangan berperang, engkau masih duduk di atas ontamu, lalu aku ingin menghampirimu, ternyata cambukmu mengenai badanku ya Rasul. Aku tidak tahu apakah kau sengaja ataupun tidak sengaja, tapi cambukmu mengenai badanku ya Rasulullah. Maka aku ingin, itulah, kalau bukan 3 kali kau tanyakan, aku tidak akan menjawab. Tapi karena kau bertanya 3 kali, seperti itu kejadiannya Rasul. Maka Nabi memanggil Bilal. Bilal, ambil cambuk dari rumahku, minta ke Siti Aisyah, ambilkan cambukku. Maka Bilal singkat cerita setelah ngambil cambuknya dari rumah Nabi, Pak, kata Nabi, Ukasah, silahkan kau balas yang dulu pernah aku lakukan, tapi yang jelas itu dulu tidak aku sengaja melakukannya kepadamu. Maka sahabat, Pak, berdiri, sahabat Abu Bakar berdiri. Ukasah, kau cambuk saja badanku. Nabi menyuruh, jangan, duduklah Abu Bakar. Umar bin Khattab pun bangun, ingin sama seperti Abu Bakar, jangan. Sampai cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pun berdiri. Ukasah, Tuan Ukasah, ini kami darah daging Rasulullah, cambuklah badan kami saja. Anak-anakku, cucu-cucuku, kata Nabi, jangan, duduklah. Maka Ukasah semakin mendekat Nabi, Pak. Ya Rasul, kata Ukasah, waktu kau mencambukmu mengenai badanku, aku dalam keadaan terbuka badanku ya Rasul. Badanku dalam keadaan terbuka, tidak sedang berbaju ya Rasul. Maka seluruh sahabat tambah geram saat itu, Pak. Bahasa kita ini kurang ajar ini Ukasah, begitu semua dalam. Tapi seorang Nabi Muhammad SAW, dia membuka bagian bajunya dari badannya, terlihatlah bagian badan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ukasah semakin mendekat. Silahkan Ukasah, kata Nabi. Maka setelah semakin dekat, apa yang terjadi, Pak? Ukasah bukan mencambuk Nabi, Ukasah memeluk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mencium badan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad mengatakan, lalu bagaimana Ukasah? Apakah kau ingin membalasku atau kau ingin memaafkanku? Ya Rasul, tidak mungkin aku membalasku ya Rasul. Aku bersyukur bisa memeluk, mencium badanmu yang mulia. Maka Nabi pun bersabda, wahai sahabat-sahabatku, jika kalian ingin melihat temanku nanti di surga, inilah dia Ukasah. Maka setelah itu ya sahabat yang tadinya bongin marah semua, Pak, ya langsung, aduh, bahasa kita orang Tambun, Ukasah kamu beruntung banget ya, udah pada meluk Ukasah semuanya, Pak. Kamu beruntung banget bisa meluk badan Nabi, bisa mencium badan Nabi. Sahabat-sahabat ini nggak dapat, Pak. Selang dari situ kurang lebih 18 hari, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sakit yang berkepanjangan. Dan di saat sakit itulah saatnya tiba ruh Nabi Muhammad SAW akan berpisah. 4 malaikat yang utama ini, Pak, yang belakangannya Jibril, lalu Mikail, Israel,
Dari langit yang ketujuh bareng berempat. Masih bareng. Karena ingin menjemput ruh Nabi Muhammad SAW. Tapi sampai langit dunia, langit pertama, Jibril nggak mau bareng. Kata malaikat Israel, Jibril, ayo, engkau kan sahabat, Nabi Muhammad kan sahabat yang paling dekat kepadamu, ayo kita bareng turun. Enggak, kata Jibril, udah kalian aja bertiga, katanya. Maka Jibril menunggu mereka bertiga turun, salam kepada Nabi Muhammad. Setelah salam, dibukakan pintu kepada Siti Fatimah. Ayah, nggak ada orang, katanya. Yang salamnya malaikat yang nggak kelihatan. Kata Nabi, sudah ada di samping kanan kiriku, ya Fatimah putriku. Apa kata malaikat Israel? Ya Rasulullah, jika engkau berkenan. Ini Nabi mau dicabut ruhnya nih, Pak. Aku diperintahkan Allah untuk mencabut ruhmu yang mulia, tapi jika engkau berkenan. Kalau enggak berkenan, aku enggak berani. Kalau saya ditanya begitu, Pak Ismail, aku disuruh sama Allah untuk mencabut ruhmu. Tapi kalau kau berkenan, kalau enggak, jangan dulu jangan. Saya masih satu istrinya. Itu kalau saya ditanya begitu. Ya. Nabi Muhammad SAW sebentar Israel. Ada yang dicari oleh Nabi, Pak. Ada yang dicari. Tengok kanan kiri. Sebelum kau cabut ruhku, mana sahabatku Jibril? Mana sahabatku Jibril? Mana? Akhirnya malaikat Israil langsung naik lagi, ya jangan dibayangkan lama. Nah, malaikat udah di luar nalar rasional kita. Ketemu lagi tuh, bahasa orang kita mah, Jibril bilang juga apa tuh, nanyain tuh Nabi Muhammad, nanyain, ayo buruan kita ketemu Nabi Muhammad. Maka Jibril pun turun, Pak. Singkat cerita langsung ketemu, aku di sini ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ya Israel, seluruh nabi dan rasul sudah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Rasulullah. 25 rasul sudah selesai. 313 rasul sudah selesai. 124.000 nabi pun sudah selesai. Maka aku pun mengatakan tugasku sudah selesai. Silahkan kau laksanakan tugas muliamu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad, Pak, ruhnya keluar dari mulai kakinya, terus naik ke betisnya, terus naik ke lututnya, terus kaki mulai dingin, badan Nabi ke atas semakin berkeringat, sampai ke perut. Malaikat Jibril memalingkan wajahnya. Bahkan ada yang kelewat, cerita ini perlu disampaikan juga. Sebelum malaikat Israel mencabut ruhnya, Nabi Muhammad itu bertanya dulu kepada Jibril, Pak. Ya Jibril, sebelum berpisah ruhku dari jasadku, adakah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala untukku? Maka malaikat Jibril pun mengabarkan, ya Rasul, seluruh malaikat di langit sedang antri menunggu ruhmu yang mulia. Alhamdulillah, kata Nabi. Apalagi ya Jibril? Maka kata malaikat Jibril, surga tidak boleh dimasuki siapapun sebelum engkau masuk duluan. Alhamdulillah, kata Nabi Muhammad. Apalagi ya Jibril? Jika engkau punya salah dan khilaf, semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Jibril. Itu untukku ya Jibril. Untuk umatku bagaimana? Nah ini, Pak, poinnya nih.
untuk umatku bagaimana ya Jibril? Aduh, kata Jibril, kalau itu mantar dulu, saya mau nanya dulu sama Allah. Mau nanya dulu saya sama Allah. Jibril nanya lagi sama Allah, Pak. Gak lama lalu datang lagi, ya Rasulullah, aku dapat kabar tentang umatmu sebelum engkau wafat. Umatmu selama hidupnya berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, kepada sunnah-sunnahmu ya Rasulullah, sampai akhirnya berpegang teguh sekuat-kuatnya. Umatmu juga termasuk orang golongan yang pertama surga tidak boleh dimasuki oleh umat-umat lain sebelum umatmu masuk duluan. Maka Nabi Muhammad SAW pun merasa sedikit lega. Nah tadi begitu ruh sampai perut, malaikat Jibril memalingkan wajahnya. Nabi Muhammad nanya, ya Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Apakah sudah tidak mau melihatku lagi? Ya Jibril, aku enggak tega melihatmu ya Rasulullah. Aku enggak tega melihat kau kesakitan berpisah dari ruhmu dalam sakaratul mautmu. Ya Jibril, memang sakit. Nah dari situlah Pak, Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, jangan kau limpahkan sakit sakaratul maut ini kepada umatku, semuanya limpahkan kepadaku ya Allah. Terus naik sampai ke tenggorokan Nabi Muhammad SAW. Nabi lidahnya, mulutnya yang mulia, yang wangi, mengucapkan pesan kepada kita, as-salah, as-salah, as-salah. An-nisa, an-nisa, an-nisa. Ummati, ummati, ummati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu sayangnya Nabi kita kepada kita semua umat Nabi Muhammad. Bukan hanya di dunia, bahkan saat Nabi dibangkitkan pun seluruh alam hancur-hancuran. Malaikat Jibril, malaikat Mikail untuk menjemput Nabi Muhammad di alam barzahnya. Nabi Muhammad dicari makamnya oleh malaikat pun kebingungan, ya Jibril, ya Mikail, Nabi Muhammad kuburannya mana? Alam sudah hancur-hancuran Pak. Maka Allah pun memberikan petunjuk kepada mereka. Saat Nabi Muhammad dibangkitkan, dijemput oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail pun, apa yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bangkit dari alam kuburnya, mengucap-ucap matanya, melihat kanan kiri ada Jibril, ada Mikail. Lalu ditanya, hari apa ini ya Jibril? Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari yang Allah janjikan ya Rasulullah. Tapi yang ditanyakan, aina ummati, aina ummati, aina ummati. Di mana umatku ya Jibril? Di mana umatku? Itulah Pak, sejarah singkat, kisah singkat, bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kepada anak-anak kita agar lebih mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kajian subuh yang singkat ini 10 menit ke depan menuju 5:30, kita mari benar-benar berusaha mengamalkan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Rawahul Hakim an Abi Hurairah. Sebuah hadis yang mungkin dianggap mudah diucapkan, tapi mungkin berat ini Pak, dilaksanakan berat. Bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Salasun, ada 3 perkara. Salasun man kunna fihi, siapa orang yang mampu melakukan 3 perkara ini, maka hasabahullahu, Allah akan menghisab dia yang melakukan 3 perkara tadi, hisaban
hisabai yasiro, dengan hisab yang yasiro, yang mudah. Mudah itu ya ringan, ya lancar, mudah. Kita semua kayak model kita, makanya bakal pas dihisab pakai kita. Ya ada orang nanti yang ditunjuk oleh Allah, yang dipilih Allah tidak tanpa hisab, ada Pak. Bighair hisab ada. Itu orang-orang pilihan Allah. Para nabi ya tentu nabi mah nggak dihisab. Kita makanya dihisab, model kita pasti dihisab. Hisab itu dihitung-hitung. Nanti setelah itu kan ditimbang, di mizan, timbang. Nah, kita semua umur kita dari 15 tahun sampai akhir hayat kita ini akan dihitung. Semua perbuatan kita akan diperhitungkan oleh Allah, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi sampai akhir hayat kita. Semua akan dihisab tanpa ada yang terlewatkan. Ada yang hisabnya berat, ada yang hisabnya ringan. Hadis ini mencoba memberikan motivasi pada kita, hisab kita akan dijamin ringan. Salah satunya ketika mampu melakukan 3 perkara ini. Bukan hanya dihisabnya ringan, di sini tambahin wa adkhalahul jannah, dan akan dimasukkan hunya kepada orang yang tadi melakukan 3 perkara al jannata, surganya Allah. Kalau hisab sudah lulus, sudah ringan, mudah, tinggal Allah masukkannya ke dalam surga. Apa 3 perkara itu, Pak? Bu, ya, kirain ngantuk enggak Bu ya? Ternyata khusyuk Ibu ya, masya Allah. Apa 3 perkara itu Bu? Yang pertama, tu'ti man haramaka. Tu'ti yang bisa memberi atau suka memberi atau mudah memberi, man kepada orang, haramaka saya terjemahkan sederhana, orang yang pelit. Bapak Ibu kalau bisa memberi kepada orang yang medit, pelit, apalagi istilahnya Pak? Koret, terus kikir, terus bakhil, terus meregi hese, terus buntut gasiran, terus udah banyak itu istilahnya orang-orang pelit itu ya. Ada tetangga ibu bapak misalnya, pelitnya minta ampun Pak. Kalau bapak minta bantuan, minta pinjaman, nggak pernah dikasih. Emang dikenal pelit. Tapi ketika dia minta bantuan kepada kita, dia minta pertolongan, dia minta pinjaman kepada kita, bapak ibu bisa memberikannya kepada orang itu. Ini hadis namanya bapak ibu sedang diamalkan. Jadi orang pelit butuh nggak Pak? Perlu nggak? Perlu Bapak Ibu. Kalau tidak ada orang pelit di saudara kita, tangga kita, teman kita, hadis ini nggak bisa diamali. Maka ternyata kebaikan dan keburukan ini memang sudah Allah desain untuk rahmat bagi kita semuanya Pak. Kita butuh orang medit. Jadi Bapak Ibu punya tetangga orang medit, orang medit, iya biarkan. Kalau ada orang medit tangga kita, teman kita atau saudara kita, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak ibu bisa mempraktekkan hadis ini. Tuh, kan suka ada begitu Pak ya. Giliran kita minjem tuh susah banget sama dia. Susah banget. Karena mengenal pelit itu. Tapi giliran mereka minjem, ayo jangan ingat pelitnya lagi. Kalau si A si B, si A sering memberi, si B sering memberi, saling memberi mereka kepada satu sama lain, itu udah biasa Pak. Tapi kalau orang yang bisa memberi kepada orang yang sulit memberi, itu baru luar biasa. Inilah makna hadis tu'ti man haramaka. Ya pulang dari sini cari orang medit Pak ya. Cari orang pelit pulang dari sini. Kalau ada saudara yang udah dikenal pelit, buruan telepon, "Woi, aku mau ngasih duit nih kepadamu." Senang banget itu orang pelit. Tuh, yang kedua. Yang kedua mana tadi ya? Nah, ini dia.
Yang kedua, wa ta'fu amman zalamaka, wa ta'fu dan hendaknya bisa memaafkan amman kepada orang zalamaka yang pernah mendolimimu. Bapak Ibu, saya tanya, pernah sakit hati? Iya. Pernah dikatakan dihina sama orang? Pernah. Atau makan mungkin pernah difitnah sama orang. Nah, hadis ini menyuruh kita semua ta'fu amman zalamaka. Siapapun orang yang pernah menyakiti kita, mendolimi kita, memfitnah kita, mencaci maki kita, atau bahkan pernah menganiaya kita, ayo Pak, setelah bahas hadis ini, maafkan mereka semuanya Pak. Apalagi baru semalam ada orang nyakitin banget. Ya udah, pulang dari ngaji ini, saksi kita semua, ya Allah, semalam si Anu nyakitin banget hatiku ya Allah. Atau mungkin keluarga kita, semalam istriku ngeselin banget, semalam suamiku dongkolin banget. Maka pulang dari sini Bu, ayo maafkan mereka semuanya. Ta'fu, maafkan. Jadi kita butuh orang yang menyakiti kita Pak. Butuh tidak? Butuh. Dan pasti ada aja orang yang menyakiti kita, ada aja. Baik dari keluarga, teman ataupun tetangga. Ada tetangga nggak punya garasi mobil, punya mobil sampai 2, parkir depan rumah kita mulu misalnya gitu. Lah ngeselin nggak punya tetangga begitu Pak? Lah ngeselin, bila kita mau parkir kitanya susah, sementara mobilnya leluasa Pak. Itu contoh kecil hidup bertetangga Pak. Ayo Pak, setelah ngaji ini sakit hatinya dibuang langsung, maafkan. Oh iya, mungkin dia lagi ada kebutuhan, butuh tempat lahan parkir, nggak apa-apa, kita yang ngalah. Ini contoh kecil, belum yang contoh-contoh yang lain. Nah, kaitan dengan amman zalamaka, penganiayaan pada kita, yang mohon juga dijaga. Jangan sampai kita yang menganiaya atau menyakiti orang lain. Yang terakhir, yang ketiga, watasilu dan selalu menyambung man qata'aka, kepada orang yang memutuskan silaturahim kepadamu. Tuh, yang ketiga, kita berusaha menyambung silaturahim kepada orang yang telah memutuskan silaturahim kepada kita. Nih, hati-hati Pak, hati-hati. Saya titip benar-benar sebagai jamaah Bapak bersama-sama di sini. Ini negara kita lagi 2 bulan lagi sedang pesta demokrasi, hajatan, lagi hajatan. Kalau hajatan orang kudu seneng nggak Pak? Kudu seneng, kudu gembira, kudu bahagia. Jangan malah lagi hajatan pada berantem. Pantes nggak? Nggak pantes. Nah, oleh karena itu saya pesan pada seluruh jamaah tanpa kecuali, ayo, negara kita lagi hajatan, jangan sampai gara-gara beda pilihan orang putus silaturahim. Jangan sampai gara-gara beda toblosan orang tidak mau saling kenal, bahkan bermusuhan. Naudzubillahi min. Indah perbedaan itu Pak, indah benar. Semua perbedaan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati di grup-grup, di medsos, gampang putus silaturahim gara-gara beda pilihan, saling menjelekkan satu sama lain, saling menghina pasangan satu sama lain, atau bahkan menyebarkan fitnah dari pasangan satu sama lain. Naudzubillah min dzalik. Itu bukan mental orang yang berjiwa demokrasi dengan damai dan santun. Ayo, yang sering jamaah, ayo. Bahkan suami istri beda pilihan, istriku kau pilih A, iya, aku pilih B, nggak apa-apa. Jangan gara-gara beda pilihan berantem suami istri, tidur pantat-pantatan, bahkan sampai pisah ranjang. Naudzubillah min dzalik. Itu senang dengan perbedaan,
itu adalah rahmat dari Allah. Gitu Pak ya. Saya yakin di sini pasti beda pilihan, karena kalau Allah mau Pak semua bisa Allah jadikan sama. Tapi memang Allah sudah desain kita berbeda, beda-beda. Tuh, ayo kita berdemokrasi dengan damai, santun, aman, tetap menghargai perbedaan. Nah, tuh 3. Dihisabnya mudah, ringan, dan dimasukkan ke dalam surga. 1. Ya, dibilang juga apa? Baru juga berapa menit? 1. Bisa memberi kepada orang yang kedengaran pelit doang, yang pelit. Bisa memberi kepada orang yang pelit. 2. Memaafkan orang yang menyakiti kita. 3 Bu, ibu-ibu diam. Ibu-ibu 3. Alhamdulillah, pas belnya berbunyi, kajiannya sudah selesai. Kita mohon kepada Allah ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, membawa selamat sampai hidup di akhirat. Al-Fatihah.